Gus-gus mungkin yang hadir, dan ada Gus Wahab, wonten kula, wonten Gus Nur Salim, apa yang mungkin perlu dipergunakan dengan keadaan seperti ini. Yang jelas ini sesuai dengan tema, yaitu persahabatan dalam rangka spiritual apa nih? Lali aku sokan budaya dan keragaman pengajaran. Terus kita gimana kita berbineka tunggal ika, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam apa niki adat istiadat, bermacam-macam aliran, bermacam-macam faham, bermacam-macam agama, kita tetap bisa bersinergi, tetap bisa bersatu demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita mulai dari Gus Arif nih, Gus Arif, monggo Gus Arif. Terus apa yang perlu disampaikan dari Gus Arif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kontennya Semesta TV itu semature piye. Oke, selamat malam semuanya para pecinta subscriber. Melalui channel Semesta TV pada kesempatan malam hari ini mengudara di wilayah Bulungan. Masya Allah, matur nuwun sangat Gus Lukman, para kiai, para Gus yang meluangkan hadir pada malam hari ini. Ini atas izin beliaunya, atas restu Gusti Ingkang Agra Jagat. Ini campur Jawa, ini ngomong Arab bingung kabeh. Ngaten mawon. Matur nuwun, acara ini memang acara spesial untuk pondok Padepokan Sunan Derajat Girinoto, dan acara ini sangat saya dukung sekali, dan ini bagian dari kita mengangkat kearifan lokal yang ada di wilayah Nusantara ini dengan topik materi menjalin persahabatan dalam spiritual, budaya, dan keragaman pengajaran. Pada kesempatan malam hari ini nggak tertata, sering spontanitas beliaunya ini. Alhamdulillah atas izin dan restu Allah penguasa alam raya dan restu Kanjeng Ibu Bumi Bobo Angkoso dalu menika muga Nusantara jaya kawijayan ansal rahayu wilujeng inggih menika cita-cita leluhur muga Nusantara kemaripah lo cinawi toto tentrem lan harjo. Ini pertanyaan mungkin untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Ada polim kemarin 3 bulan polim binasa, atau ada bencana-bencana alam. Sebagai para Gus yang hadir, mungkin ada pejabat daerah, ada termasuk Pak TNI ini dari Babinsa yang ikut hadir, dan pejabat desa. Mohon maaf saya singkur panjenengan. Ngapunten. Ini Pak Sableng, dulurku dhewe Mas Sableng ini. Ini pertanyaan pertama untuk jenengan. Dengan kondisi yang seperti ini, adakah langkah-langkah terkait untuk mengantisipasi kondisi seperti ini? Karena pertama ya, mungkin dari kondisi bangsa yang politiknya seperti ini, ada nggak teori ataupun cara simpel, padat, berisi sehingga kondisi ini bisa stabil lagi? Monggo. Mimpi di sini. Jangan lupa untuk sahabat sini dukung Mas Sableng. Dulu lama 20 tahun ini sahabat saya di Jaknun. Dulu jangan lupa bantu share, komen, subscribe channel Semesta TV. Monggo dilanjut. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus untuk membangun peradaban yang ada di negeri kita ini, yang sekarang nampaknya carut marut. Ngeten Gus, seperti di Amerika, terus disusul dengan Cina, itu kuncinya memang persatuan, sehingga menjadi negara superpower. Itu kuncinya adalah persatuan. Nah, untuk sementara di negara kita ini diajaklah. Kalau dulu ada amar ma'ruf nahi mungkar ngoten iki Gus. Yang ada sekarang ini namun dulur-dulur yang amar ma'ruf kemawon. Sing nahi mungkar iki endi sampai kecolongan bib 1, bib 2, sing pagar laut, sing nopo niku gerbang nopo lah ngoten. Sampai udara yang di Indonesia itu, jalur udara itu juga
dikuasai asing. Akhirnya lintas udara itu cukainya juga masuk ke Singapura, ngoten nggih. Nah, secara perlahan karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu menjadi khalifah ya. Khalifah untuk memimpin dirinya dari nafsi-nafsinya, keluarganya maupun sanak famili, dulurnya, ngoten. Untuk sementara ini saya ibaratkan imam sholat itu membuat peraturan sendiri. Padahal jamaahnya kan dari Muhammadino itu nggih Muhammadiyah ya oke, NU ya oke, ngoten nggih. Nah, ngoten nggih. Karena sholatnya itu yang membuat tata aturan itu dari imamnya. Nah, sholat kalau tata aturan dari Allah itu kan asal itu kan 4 rakaat. Tata aturan dari imam yang pinter-pinter itu dibikin 5. Terus diganti ya. Oh, gak enak imam itu kok rada menceng. Tetap lagi. Akhirnya imamnya itu bikin peraturan lagi 3 rakaat. Ya, gak maton. Karena tata aturan itu kan memisahkan agama dengan kehidupan alam dunia. Akhirnya kan dikembalikan lagi. Wis ngene ae. Aja gawe peraturan yang menungso kuwi. Wong iku menungso untuk kepentingan sendiri. Dibalikno maneh nganggo tatanan aturane Gusti Allah. Nganggo tata aturane Quran lan hadis. Salat ya dirubah tetep tata aturane 4 rakaat. Nah, kalau sudah 4 rakaat, imam siapapun kan tetap dijalankan, kan tetap nikmat. Nah, untuk membangun peradaban Indonesia itu ada 2 kubu yang lebih kuat. Nggih. Terutama yang satu NU, dulur NU, yang kedua dulur Muhammadiyah. Secara perlahan, entah nantinya tiba anak putu atau buyut atau janda, itu kalau saya jawab, satu membangun sistem, perubahan peraturan. Yang kedua, ya reshuffle kabinet tanggal temawon. Itu untuk tingkatan keluarga lah gitu. Nah, tata aturan itu yang bikinan manusia, otomatis kan kebenaran dari Allah itu kan dikesampingkan. Nggih, ngoten mawon. Secara perlahan tugas kita menjadi pendakwah, dakwahi awake dhewe keluargane dhisik, ngoten mawon. Ngoten mawon, Gus. Nambahi sedikit. Mungkin ada sedikit tambahan pertanyaan. Ini kan saya anggap pertemuan malam hari ini pertemuan pertama kali di Padepokan Sunan Derajat Girinata. Pertemuan para Gus, para pejabat negara, desa, dan para santri. Anggap aja ini proses kakawin lamaran. Proses kakawin lamaran. Kalau setelah kakawin ini nggak ada tindak lanjut, ini nanti menjadi wacana dan tidak bisa melahirkan generasi-generasi yang milenial, generasi-generasi yang berkecerdasan, baik memahami kecerdasan materi, baik memahami kecerdasan energi, baik memahami kesadaran beliaunya, yaitu kesadaran Brahma. Harapan kami dengan kehadiran para Gus, para Kiai ini, pertemuan ini bisa merungging ada action, tidak hanya sekedar wacana. Itu harapan kami. Monggo. Kalau tambah sedikit, siap mati. Ngeten. Tata aturan buatan manusia itu kan hanya untuk kepentingan manusia, belum tentu benar. Ngeten nggih. Dumateng yai, Gus-gus itu kan sudah tahu. Di dalam Islam itu kan ada tatanan pemerintahan Islam, tatanan ekonomi Islam, tatanan pendidikan Islam, sampai tatanan hubungan luar negeri secara Islami. Terus ngeten, ada sesuai cerita di zaman Kanjeng Nabi itu kan di Madinah itu kan bukan mayoritas Islam, tapi di zaman Kanjeng Nabi itu kan juga bisa mengayomi yang non Muslim. Sampai contohnya pajak itu di zaman Kanjeng Nabi itu diharamkan, kecuali negara ini benar-benar itu sudah deflasi. Deflasi itu kan di bawahnya inflasi lagi. Itu boleh menjalankan pajak
Cuma yang dikenakan pajak itu hanyalah pengusaha muslim. Non muslim pun tidak dipajaki. Lama Gus, kitab ya. Nah, sekarang gini, kita semuanya sudah tahu tatanan aturan dari Allah. Itu secara perlahan kan kita bermusyawarah gini, bagaimana nanti kita bisa menyampaikan titip loh ya iki dilakoni supaya masyarakat rakyatnya selamat dunia lan akhirat ngoten mriki mawon gitu. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahi. Tetap di semester tadi. Wah, ternyata kisah Bleng ini juga luar biasa ya. Lalu pengamen jalanan terkenal itu bahasanya ngalono Pak Babinsa. Keluar kalah, dan inilah ilmu buat kita. Jadi jangan melihat casingnya ya, jangan melihat bajunya. Memang ketoknya ya sableng aja kayak gendeng. Kisah Bleng itu julukan dari Cak Nun. Jadi beliau nama Kisah Bleng itu dari Cak Nun, dari Ainun Najib itu beliau. Jadi memang benar sekali untuk Kisah Bleng ya, cuman karena kita itu di masyarakat bawah ya, di masyarakat bawah mungkin kita bicara secara strategi nasional atau apa mungkin kurang paham ya. Jadi sepenting kita gimana bisa rukun guyub gotong royong bersatu. Tentu seluruh masyarakat ini wis bicarane saling kerjasama, saling dukung mendukung, gak usah ngenteni cocok secara pribadi. Mergo kula keliling Indonesia niki gak ono golek wong cocok sak donya ra ono, bojo dhewe ra cocok kok. Anak dhewe kadang ra cocok apa meneh wong liya. Kula niki ketua Jamiyah Ahli Thariqah Mutabarrah Indonesia Pusat 2 periode. Terus cara kula nek nuruti tugas kula niki gak tau mulih keliling 32 provinsi karena anggota kita ada 32 provinsi. Terus wong Blumbang pondoke kok ditinggal ae sampai sukete rombok. Ya jane yo jare gak pengen tinggal ya. Nah, jadi masyarakat dia gak tau mbutuhno aku. Ya asline ngono. Dadi nek cara jenengan mbutuhno kula iki jadi yo pengen ngaji teng masyarakat liling ya jane yo pengen kitabku cek nganggo lho karepku. Tapi yo gak ngono ya wis. Wis penting kita bermasyarakat, cara mana yang bisa kita bantu kita bantu. Tentu cara kula butuh bantu jenengan, nggih jenengan bantu, jenengan butuh bantuan kula nggih kula bantu. Tentu nek kula dhewe gak ana sing cocok ora cocok, kok meneh bahasa musuh tidak ada namanya musuh untuk Gus Lukman ya. Nek jono musuh kok ngaji meneh. Tirakat meneh. Ya itu, mungkin ini ada Gus Hasan supaya kenal Gus jenengan pondok jenengan. Belum pernah wong Blumbang kenal pondok jenengan iki. Ya, Gus Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anjen tasik dereng enten sing semerap kula. Kula anjen boten pati medal munggah kados ngeten iki. Oke. Kurang percemas. Bisa cilik tasik. Kula tasik hal tasik. Kula asline ten gene babat kepate ten gene Moropelang gene Pondok Rodotul Muta'alimin ingkang kidule rel. Jadi napa saking arah napa namanya jalan provinsi niku dari kidule rel. Ya mungkin kula asline pribadi untuk napa nggih? Kados ngeten iki sing napa iki? Nggih. Kados dialog kebangsaan niki encen kula pribadi mboten pernah pun sekalipun niki kula pertama kali ten kene ngeten iki. Niki seumpama gak dijak Gus Lukman kula gak ngerti kaya nang ngene iki. Dados nek kula ancen napa nggih secara ten kene mriku nek kados Gus Lukman ngeten tasih enten tarekotan, tasih wonten wiridan kados ngoten. Nek ten kula kan nggih sami uga kados Gus Wahab pure ten kene pondok. Dados iya Gus ya. Dados enggak sing terlalu napa nggih kados dialog kebangsaan niki perdana kula ten kene mriki. Saestu perdana. Makane kula kados bahasa-bahasa niki walah iki dukur-dukur kados Gus Wahab dhewe wau sing bahas ten kene petinggi-petinggi negara ngoten niku sing oke lah, gak paham kula asline. Saestu kula. Kalau itu mana medal kados gitu niki nembe-nembe dados enggak sing terlalu napa nggih. Enggak sing terlalu semerap kados dunia luar. Kula nembe awal-awal kados ngeten iki. Nggih, awal kenal kalih Gus Wahab mulai tahun pinten Gus awalnya?
2018-an ya. Antarane kados ngoten. Dados hitungan medal singe kados ngeten keluar singe semerap tiang kathah ngeten iki ndak terlalu napa nggih, ndak terlalu sering. Nek kula nggih pure murni ngaji ya ngaji ngaten. Dados nek tarian kula nggih pure kitab terus ngaten. Kitab terus ngene iso medal acara nggih mungkin namung acara mawon. Dados nek untuk ten ngene kebangsaan kula niku asline gak pati paham lho. Yang penting cinta tanah air. Oke, atas ngoten. Intine kados ngoten. Hubbul watan minal iman. Oke. Baik. Terus terus ini dialog kebangsaan. Kalau ini kedewa niku nyimak kula. Penasaran asline apa sing dibahas nek kene dialog kebangsaan. Penasaran. Mergine kayak Gus Lukman kemarin niki maringi semerap niku kula penasaran apa sing dibahas nek kene dialog kebangsaan. Dan ingin kados ngeten niki, pawudan kados kula piyambak kan kula wong awam. Terus untuk urusan ten kene anggota dewan, ten kene napa petinggi-petinggi negara, nggih gak ana sing paham gitu. Kados nggih hadirin sing rawuh, kados keten kan belum tentu sing paham. Makanya kula penasaran. Terus saya pengen semerap apa sing dibahas nih kene mriki. Makanya kula kedhe mau nyimak. Bingung kula apene ngomong iki kon ngomong napa wae Gus Lukman. Jadi kula lebih ke penasaran juga kula. Saya penasaran juga napa sing dibahas ten kene dialog kebangsaan. Mergine kula saya pribadi untuk masuk ten kene dialog kebangsaan nembe niki perdana. Makanya penasaran. Full nyimak kula pokoke tok kene niki. Pokok manut tok, idem tok keten niki wis. Lah cekap sematan. Lamunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Hasan. Kemen benjing kula cak Gus, dadi ngopine cek rada waduh. Dadi ngopi nang Jakarta. Wong saiki Pak Kades nek rapat nang Pajet, nang Vilar. Nggih untuk ibu-ibu mau pilih bahwa kedangan nggih mboten napa-napa wal sore, tapi menawi kepengin mirengaken guyonane para Gus nggih monggo. Nah, wonten nggih matur suwun rawuhipun sedaya, nggih muga-muga bermanfaat. Yaitu tadi dari pendengar Gus Hasan, ini perlu kita kenalkan dulu. Ini ada Gus Supri. Monggo Gus. Gus Oleh iki nang ndi Gus Oleh? Ten Wingking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adose sing ler niku kok sumuk napa nggih ta? Mboten. Oh bene awale sumuk. Sing kidul kok gak kipas-kipas, sing lor kok kipas-kipas. Sing situ panas, sing situ adem. Ya, Nang nasdem kok nang. nasdem. Napa niku nasdem niku? Nanase adem ta. Ya panas ya adem. Dadi ibarate wong omah-omah niku kudu sing lanang panas, sing wedok kudu iso ngademke atine. Nggih ya. Di nika kula wau kula rangkum nggih sedaya niku. Jadi intinya niku jadi dari kecil dulu kita benahi dari keluarga kita sendiri ya, utamanya untuk keluarga kita benahi dulu akhlaknya itu biar bisa jadi orang yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ya. Kalau sudah tahu benar dan salah, nanti semuanya akan ikut. Jadi dari mulai keluarga, nanti tingkat RT ya, tingkat RW, bahkan nanti selanjutnya untuk kecamatan atau kabupaten. Nanti intinya nanti kejujuran. Jadi kita jujur dulu. Jadi apapun bahasanya kita harus jujur. Jadi kalau kita sudah jujur, nanti semuanya akan tidak ada yang Oke, nggak ada yang terapa ini? Ternodai apa? Oke, ibaratnya itu. Ini nanti podo plonge ya. Dari dimulai dari diri kita sendiri, RT tingkat RW, nanti bisa nanti selanjutnya sampai ke tingkat nasional
Ya. Rukun jarene agawe santoso. Ayo podo sing rukun, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inilah yang diharapkan semuanya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rukun agawe santoso. Nggih ngoten mawon. Matur sembah nuwun. Nggih ngapunten Kang Kathah mbok menawi enten lepat luput kula, nggih kula wicanten kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katae. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin ada tambahan pertanyaan untuk menjawab bagaimana kita mengantisipasi radikalisme, terorisme dan lainnya, ataupun bahasa anak keren-keren sekarang ini nek gojoki koncone kok apa guys? Bully. Ya. Mungkin mohon ada tambahan biar masyarakat luas ini dapat informasi terbaik dari layanan malam hari ini. Monggo Gus. Ya, saya jawab ya. Memang saya sejak 2002 berarti bom Bali pertama, saya memang dengan FPU yang dibina oleh Wakabin, yaitu Bapak Asad Ali sebagai Wakabin dan Pak Subagio Suryo sebagai staf beliau, memang dibentuk forum Bedul Umat dan forum komunikasi ulama dan masyarakat untuk netralisme tentang premanisme, radikalisme, intoleransi dan teror dan teroris. Dan waktu itu misi kita dari Badan Intelijen Negara, yaitu dari Badan Intelijen Negara itu mempunyai patokan kuat, mempunyai keyakinan kuat bahwa kekuatan negara kita Indonesia adalah ulama. Jadi kultur kita itu kultur ulama. Sekuat apapun tentara kita, sekuat apapun aparat kita, sekuat apapun pejabat kita, tanpa ilmunya ulama pasti hancur negara ini. Dan di situ disimpulkan, di situ ada misi yaitu mengembalikan kiai ke porsinya. Nah, pada saat itu terlalu banyak kiai-kiai ikut di partai politik, dan mungkin dengan adanya PKB waktu itu, Gus Durnya mungkin mampu berpolitik karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi yang di bawah ini SDM-nya tidak mampu. Dan terus memang politik mestinya itu kayak negara maju kan kaya untuk politik. Nah, ada politik untuk kaya. Jadi itu dan kesimpulan di situ bahwa semua permasalahan ini kuncinya adalah di ulama. Saya dipesan oleh Bapak Subagio Suryo, Gus, yaitu sekuat apapun aparat negara, kalau kiai bisa dibeli pasti hancur negara ini. Sekuat apapun aparat negara, kalau kiai sudah kapitalis, ngomong no duit, ngomong no bayaran piro, pasti hancur negara ini. Makanya kita tetap bertahan, gimana kiai ku tetap cara lakune sugih tanpa bondo. Kalau bertahan itu sugih tanpa bondo. Insyaallah nek kula sugih mungkin mboten ketemu jenengan. Alhamdulillah kula nggih nuwun dongane nggih, kula Gus kula dongan awet melarat ngoten iki. Ngaten iki. Dadi ben bertahan. Itu terus intinya untuk menangani tentang radikalisme dan terorisme, jadi ulama harus berperan aktif kepada umat. Cara wong NU, cara PCNU, pengurus NU kudu turbane disergepi ya. Saiki masyaallah dana digerojok ra karuan teko negara kanggo NU malah mblegedus malah rebutan donya. Nah, ini harus kita sadari, dan masyarakat Indonesia ini masih percaya sak bajing-bajingane wong negara Indonesia, sak nakal-nakale walaupun gak sholat tetap wedi kualat karo kiai, tetap menghormati kiai. Ya, makanya sekarang terjadi kemunduran. Cara biyen preman bajingan wong ra sholat ijek wedi kualat, lah saiki ra wedi kualat. Bahkan santrine dhewe ra wedi kualat. Biyen preman ngelokno kiai ra wani, lah sing santrine wani ngelokno kiai ini kok nggih. Nah, ini sudah parah. Jadi zaman sudah parah. Karena kerusakannya hanya sampai kepada pejabatnya, pada pengusahanya, pada ahli bisnisnya ya, kepada yang lain-lain itu masih bisa ditanggulangi. Tapi kalau kerusakan sudah mencapai ke ulamanya, bahkan sekarang di medsos sudah terjadi banyak
berita-berita yang memojokkan tentang pondok pesantren, memojokkan tentang para kiai, berarti kita harus waspada. Peristiwa Trans TV yang mengkritik tentang Lirboyo, apalagi sekarang yang terjadi di PBNU, ini betul-betul kita harus muhasabah bareng-bareng. Dan memang niat kita malam ini adalah untuk gimana kita bisa muhasabah, bisa koreksi diri, gimana langkah-langkah kita kepada umat. Jadi kalau omongaken wau Gus-gus sing gede-gede, Gus Wahab ngoten iki kudu medun nang gone kiai-kiai cilik, kiai langgar, pondok-pondok cilik untuk mengangkat, jangan sampai terjadi krisis kepercayaan. Umat percaya karo kiai, santri ra percaya karo kiai. Santri kiai ini dhewe ora percaya karo santri ning golek wong temen niki temen tur bener niki angel. Untuk itu saya gerakan di mana-mana dengan mandiri, Gus. Kadang-kadang nek kula biyen kondang kula niku sering teng Jakarta, sering dibandani wong Jakarta. Nah, ini kula bertahun-tahun ini selama ini mandiri terus ya. Nggak sulayah tasib. Ya, itu jadi untuk antisipasi gimana yaitu cara tuntunnya kades. Cara Pak Kepala Desa, ya apa carane turba nang masyarakat iso mangan to durung. Nah, iku MPG ini wis tepat sasaran to durung. Cara cah sekolah iki mangane wis cocok apa durung? Mergo wong desa wis isu wis sarapan. Ya, kadang-kadang gak cocok. Ya, utawa diganti ae wis gak usah MPG-an, diganti duit wae. Nah, iku ya ono ae. Jadi inilah masalah-masalah di masyarakat, tapi yang jelas untuk saya pribadi kuncinya adalah gimana kiai kembali pada keramat para kiai. Negara sedunia takut dengan Indonesia adalah karena takut dengan keramatnya para kiai. Zaman corona, kalau niki ngontel Wali Songo, sepeda ontel bocah sepeda 5, cah 7, sitoke nggo motor mulai mriki teng napa Surabaya sampai Cirebon ngontel. Itu tidak jarang sekali. Jadi cara kula teng perjalanan sing nyambut kula niku malah preman-preman jalan. Ya. Ya, pemenang Jawa Timur bangsa situ ora ono sing nyambut aku. Padahal kula gendera kula niki teng napa niki sepeda ontel niku gendera NU, gendera Ansor, gendera Bangsor, gendera merah putih. Kono mulai ada penyambutan mulai masuk Jawa Tengah. Saya disambut jadi dengan acara-acara transit minimal 100-200 orang. Mulai masuk Rembang saya dikawal 100 Bangsor dan 100 para peguruan, ada Pak Nusa, ada Esa. Jadi di situ kita merasakan sekali bahwa betul-betul umat kita itu masih arep-arep, masih percaya dengan kiai sing keramat. Padahal kalau ngontel jadi ya maca keramat. Jadi maca keramat lho, iki dindelu wong apa maneh keramat temenan. Untuk itu dari para Gus, para kiai kita harus introspeksi bahwa umat sekarang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan dukungan kita secara moral, minimal cara walaupun ekonomi rusak, ekonomi susah, minimal tetap ono rasa syukur tengah ini piyambak-piyambak, tengah ini umat, tengah ini masyarakat, minimal diberi ikhlas, diberi sabar. Itulah tujuan para kiai-kiai, dan ini harapan saya nanti para gus-gus yang ada di Lamongan yang mungkin wis memakai benak pun tidak masalah. Wong Asparagus itu organisasi tanpa bentuk anak kepengurusan nih. Jadi onake mung waktu acara ngeten iki onake mung terus adanya hanya panglima besar Asparagus itu Gus Wahab. Jadi ini acara ngeten iki mung onake ketua sekretaris bendahara. Jadi ini anak buah Gus-gus ini keleson wis gak iso protes. Nggih, iki pengalaman dengan Asparagus dan itu luar biasa. Jadi para gus-gus bisa kumpul kadang dengan mancing mania, ya gus-gus mancing dengan nopo futsal, kapan dengan Gus Kausar dengan setiap daerah giliran. Kalau inginane rafting, ya, arum jeram tengene Probolinggo kalau derek. Ini para gus-gus. Dan ini jadi istilahnya undangan yang ngopi, tapi di balik ngopi tetap kita membahas tentang gimana umat ini tetap bersatu, negara tetap bersatu. Itu yang luar biasa mungkin kita sampaikan. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain? Ya mungkin. Gus Sulil ini saking bloro. Monggo Gus Sulil. Monggo. Saya kasih waktu jenengan 2 jam untuk Gus Sulil ngantuk, Pak.
Gus Ulil ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun modalipun ingkang kawula hormati Gus Lukman aku yo. saha sedaya mawon ingkang hadir wonten dalu menika. Ampun do bingung kula sancen napa nggih. Kula nggih bingung masalah ini. Ya alhamdulillahirabbil alamin wonten dalu punika saged rawuhi undhanipun Gus Lukman dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya angsal barokah manfaat datang acara dalu punika. Mugi-mugi Gus Lukman saged istiqomah. Kita sedaya nggih saged istiqomah rawuh wonten menika majelis. Mugi-mugi perkembangan punika dados amal ingkang paling sae. Amin Allahumma amin. Amin. Mengenai dialog kebangsaan nggih kula teng mriki sinau dhateng para sesepuh mirengaken ilmu sekedhik demi sekedhik. Nggih mengenai dialog kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia yang aman, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kula kepareng matur badhe pesen sekedhik, monggo kita sareng-sareng ngruwat Indonesia, jaga Indonesia kanthi dimulai saking awake dhewe, keluargane, kanca-kancane. Nek awake dhewe apik ya Indonesia ini melu apik. Monggo para gus-gus, yai-yai dipun istiqomahaken ngaji, mulang, santrine, murid-muride supados lare-lare pinter, bener, sae akhlake, supados sembenjing yen ageng dados pemerintah, ulama utawa umara dados umara ingkang sae, dados ulama ingkang sae, lan dadosaken Indonesia ingkang sae. Allahumma amin. Cekap semanten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Gus warahmatullahi Ulil. wabarakatuh. Ini saya contohkan ya, Gus Ulil itu orang yang istiqomah. Terus beliau itu 9 tahun ada rutinan malam Jumat Legi di Pasuruan, di Gus Arjun di sana, yaitu di Jauh Hari Umar ya, dari Jauh istiqomah Manakipan. Itu tiap malam Jumat Legi 9 tahun belum pernah absen. Ya. 9 tahun rutin tiap malam Jumat Legi perjalanan Belura Pasuruan. Itu tebih loh. Ya. Itu luar biasa. Kulo mawon kalah, makanya kulo biasanya malam 17 Agustus istiqomah mengibarkan bendera di padepokan saya. Sudah 3 tahun saya mengibarkan bendera di majelisnya di desanya Gus Ulil ini, karena saya betul-betul kalah, bermongso kalah kula. Iku nek wong cara wong karep donya mawon, mergo saiki akeh istighosah manakipan mung butuh sugih, butuh utang lunas, tapi kalau hanya sekedar misi itu, niatnya seperti itu, hanya pamrih dunia, saya yakin tidak akan kuat. Tapi beliau Gus Ulil beserta saudaranya, bahkan beserta abahnya Gus Kiai Fauzi. Kiai Fauzi itu ketua koordinator jamaah manakib cara mani se-Kabupaten Blora. Itu Kiai Fauzi orangnya sabar gitu ya. Dan ini untuk wawasan untuk para santri semua bahwa istiqomah nggak ada cam belumbangnya 200 meter nang padepokan mau. Yaitu
ya mungkin salah satu solusi untuk gimana menangani menghadapi situasi negara seperti ini, banyak polemik. Nah, ini mungkin dari istiqomah itu tadi. Dan ini juga saya tambah karena ini grup sholawat ini rodok berkurang adanya polemik, ono polemik nasak, ono habaib, ono mukimat, ono mukibin. Dan saya pesan untuk menyikapi seperti itu, kita jangan sampai terjadi bully-bulian, terjadi lok-lokan. Ya. Intinya kita jangan sampai mencederai guru-guru kita. Ya, dengan adanya polemik itu jangan sampai kita mencederai guru-guru kita. Sholawatan tetap sholawatan. Sopo sing nang ngarep sementing wong istiqomah niati teman-teman sholawat, teman-teman ngalap syafaati kanjeng Nabi, monggo kita derekaken. Itu yang nasihat saya. Dan mari kita tunjukkan kualitas kita masing-masing, jangan menilai, menjustis, mengvonis secara personal atau perorangan, ngelok-ngelokno terang-terangan jangan sampai. Mari kita tunjukkan kualitas kita. Sing ahli dibak ya monggo kita dibaan, sing temenan berjanji sing temenan. Insyaallah akan pulih sendiri situasi seperti ini. Terutama untuk kader-kader, anak-anak kita semua. Terus ini generasi Gen Z ya. Generasi Gen Z ini harus diperbarui, harus diperbaiki. Yang sulit betul, yang mungkin yang bisa untuk kita doktrin atau kita pelajari, yaitu kita didik, yaitu anak-anak SMP, SMA. Untuk anak kuliah ini rodok repot ya, tapi memang untuk saat ini harus banyak contoh, banyak suri tauladan. Wong Jawa iku gak apal sholawat, tapi wis dadi ahli sholawat. Maksudnya apa ahli loman? Makanya orang wong ahli sholawat kok medit itu perlu dipertanyakan. Orang ahli sholawat kok mikir wedi kalah judu, bareng wedi gak payu, itu perlu dipertanyakan. Mergo mesti tanggung ana ahli Quran, pemene hafid Quran, wong apal Quran kok wedi melarat, bareng itu ya perlu dipertanyakan. Ahli ilmu, ahli kitab pasti dijamin kali Gusti Allah. Niki kula nundungani panjenengan sedaya, contohnya anak kula niki sing nomor kalih Gus Wafi. Nganteng niki Gus Suryo nomor kalih. Harus tunggal istri, persiapan mantu niki. Mbok pundi wis apal pun buka rahasia. Tapi anaknya pun apal. Jadi sing nomor 3 teng ngene Lirboyo 4. Terus kita istiqomah, kembali istiqomah dengan kita betul-betul ikut politik, juga politik keumatan ya. Dulu banyak kiai fakih, kiai Mbah Maimun itu juga berpolitik, tapi kenapa tidak ada umat yang mengatakan Mbah Maimun kiai politik, kiai fakih kiai politik, Bayi makhluk kiai politik, padahal semua berpolitik, tapi karena betul-betul politiknya adalah untuk menata negara, politiknya adalah untuk menata umat, apa sing dadi hasil itu kalau politik dikorban memang untuk membangun umat, jadi tidak ada salah paham kepada masyarakat. Di masyarakat ngertos, kita harus berpolitik. Politik adalah ideologi titipan Allah yang suci, jangan dikotori. Ya mungkin siapa lagi nih? Gus iku Raden Hastowo. Monggo Raden Hastowo. Ini beliau sering berperan sebagai Sunan Kalijaga di Semesta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula niki mboten Gus, langsung mawon. Nggih mboten kiai. Kula niki kawula alit. Terus niki namung pertanyaan mboten nasihat. Terus kula nek mikir kados bangsa niku ketebiyen. Terus kula niku mikir kula namung ten sekitar kula mawon. Kados kula niki kan rakyat saking Kabupaten Lamongan. Sing paling celeke Kecamatan Modo. Dados mboten kathah ingkang kula sampaiaken. Kan iki kan Mbah Khase kan nata negara, gitu, nata bangsa. Ingkang kawula usulaken dus pundi gitu, dusun kula, kecamatan kula
khususnya Kabupaten Lamongan radosane niku sae. Niku mawon ingkang kula sampaikan. Kula mboten usul kata-kata, mboten bahas kata-kata. Sing kula suwun radosan Lamongan niku sae. Sebab Bojonegoro ya pun sae, ten dusun-dusun sampun sae, terus ten Jombang ya pun sae, ten ngene Tuban niku ten pedeli-pedelian, ten ngene makom niku lho sedanten niku sae. Gitu. Tapi ten nggen kula niku lho 3 kilo. Gitu, mlebet ten kampung kula. Perjalanannya kados 50 kilo. Nggih. Niku ingkang saged kula sampaikan dumateng panjenengan sing kaping kalihipun inggih menika kula panjenengan niku sing penting dados tiyang sae. Gus ya sing penting sae, dados tentara ya sing penting sae, dados kawula alit ya sing penting sae. Sae niku napa ya apik mbek dulure, apik mbek kancane, apik mbek tanggane. Percuma sampean pinter ngaji tapi ora apa-apa mbek tanggane. Ora apa-apa mbek dulure. Gitu. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan, kula kintun cekap. Gitu, matur suwun. Nggih, medalipun. Sampun Gus, nuwun. Oke, matur suwun wonten Raden Asto. Nah, insyaallah nanti kita sampaikan ke Bupati dan insyaallah hasil dari pertemuan kita nanti kita akan beritakan dan ini mungkin semua akan jadi berita nasional walaupun dari Melumpang. Dan mungkin ini ada Bapak bisa ini. Monggo. Tentang mungkin Koperasi Merah Putih. Ya mungkin ini Gus Nur Salim tambahan lagi. Lah cuma pengen jawab Gus Arif nih kok. Nomor setunggal langkah apa? Terus forum seperti ini harus berbanyak. Sing iso ngaji ya cek ngaji, sing iso kitab cek kitab, sing iso padepokan cek padepokan, sing iso seni cek seni, apa saja. Itu harus diperbanyak dan harus intens untuk menghadapi bangsa yang seperti ini. Karena ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, ini yang jadi persoalan dari generasi milenial, generasi Z. Metode kita ini sudah ketinggalan jauh. Jadi forum-forum seperti ini bagi generasi Z ini opo, nggak masuk. Udah ini betina e-sport, betina main game, betina, dan ini kita harus masuk ruang-ruang itu. Kalau enggak, ini terputus generasi ini. Ideologi kita, pemikiran kita, keilmuan kita akan putus. Generasi milenial akan mencari sendiri di Google, di AI, dan seterusnya. Maka kita harus bisa menyambungkan itu. Hingga semua aktivitas kegiatan kita harus berbasis teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sebenarnya nggak bodoh, tapi dibodohkan. Contoh, riyen niku wonten sekolah rakyat, wonten sekolah rakyat sakniki. Sekolah rakyat riyen tahun 50, 60. Itu cuma 3 mata pelajaran. Bahasa, berhitung, sejarah. Tapi lapo kok kualitasnya bagus. Arek kelas 4 bisa ngulang arek kelas 1, kelas 2, arek kelas 6 bisa ngulang kelas 3, kelas 4. Nah kita ini kalau nggak S1, S2 nggak bisa ngulang. Jadi ini kan kita ini dibodohkan. Bahkan Malaysia, Filipina, Thailand itu dulu kuliahnya di Indonesia karena kualitasnya bagus. Nah ini kualitas pendidikan kita sekarang sudah melorot jauh. Arek kelas 6 SD itu kan ngulang ya nggak iso gitu. Arek SMA itu kan ngulang adik nggak iso kok. Ini kita ini dibodohkan. Nah sekolah-sekolah kados padepokan, kados forum, kados sekolah alam ini diperlukan. Kenapa? Supaya setiap orang gak menyembunyikan ilmu. Kita ini banyak orang pintar tapi menyembunyikan ilmu.
Kenapa? Karena kita sesuai pekerjaan kita. Kalau kita ngulang SD wis mari ndok maturu. Kita dagang di pasar padahal kita ngerti politik, ekonomi, sosial, budaya tapi gak ngulang nang sekelilingnya. Kita ini banyak menyembunyikan ilmu sehingga ini pembodohan. Nah, makanya kita harus memperbanyak sekolah-sekolah alam seperti ini, padepokan, sanggar, apa-apa. Ya, pondok pesantren juga akan berjalan sesuai realnya dan seterusnya. Itu. Kita ini nggak miskin tapi dimiskinkan. Jadi Profesor Mahmud MD 20 juta per orang. Ini kita tanya, tapi memang ya apa? Makanya tadi Mas dari Raden sampai sambat jalan. Jadi ya, makanya APBD kita ini 3,2 triliun lah mau. Tapi entek kanggo aparat. Sampai bayang 1,2 triliun untuk gaji. Berapa persen itu dari 3,2 itu? Sepertiga. Setiap proyek, setiap kegiatannya masih untuk pegawainya 30%. Tinggal piro gitu. Nah ini yang harus kita rubah, kita dorong untuk perbaiki sehingga istilahnya sampai pegawai itu cewek ayo duit nang toiletnya dibayari karena itu tadi bukan anggarannya bukan untuk masyarakat. Nah ini yang harus forum-forum seperti ini harus diperbanyak, orang harus mengamalkan ilmunya sesuai bidangnya masing-masing supaya persoalan kecil-kecil ini bisa terselesaikan gitu. Mesti anggaran alasannya pejabat kan anggarannya tidak mampu, anggarannya kecil. Saya hitung di APBD Lamongan itu untuk makan minum pegawai itu 80 miliar. Jadi seluruh dinas tak kumpul tak hitung loh. Nah ini kok ini kena digombar bangun jalan berapa kilo? 80 miliar. Tak aspal 80 kilo. Jadi ini harus dipinterno masyarakat ini. Nah, saya ngerti ku menang. Ngerti banyak orang ngerti, menang. Nyaman sebenarnya. Iya. Nah, itu menekis sampai paling gede itu Gus menyembunyikan ilmu. Dua ilmu tapi gak diamal. Makanya mari kita bermuhasabah dari Gus Lukman ngoreksi awal itu ya. Aku iki wis bener ta. Akeh salah itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu Gus warahmatullahi Nur Salim menyampaikan APBD Lamongan. Ini belum ada itu desa terkaya se-Lamongan mestinya. Mereka pabrik, duwe pabrik ya. Itu cara dihitung CSR pabrik, ono gudang garam, ono pabrik apa kayu, ono pirang pabrik teng Ndradah nih. Nah, itu nih cara CSR berapa persen aturannya? Nah, 2,5% dari penghasilan pabrik itu mestinya desa Ndradah Blumbang Agustusan paling gede sak Lamongan. Ya, itu sampaikan kepada Bapak Kepala Desa harus diperjelas CSR nanti dijupuk daerah atau dijupuk sapa. Dirupak nopo perkara hitungan kula ana pabrik teng desa Ndradah Blumbang Agustusan gak mungkin narik masyarakat. Pengajian ra mungkin narik masyarakat, tapi kadang kok angel. Ya, kadang aku itu kan demo, tapi tak demo dia kok ora pantes aku wong Ndradah. Saya itu tukang demo di tingkat provinsi ya sampai tingkat pusat ya. Saya penggerak massa. Dia penggerak preman, penggerak massa, sampai kula ditangkap sampai Jugi Jakarta perkara kula biyen tukang demo belane PKL teng Surabaya. Dadi kula niki dikenal teng preman Perak, Jayabaya, Wonokromo. Jadi saya membayar ada 1000-an preman waktu itu. Jadi saya apalah sangat milo lanjuan pangertosipun untuk lewat Pak Majuri atau perangkat desa, Pak Bingsa, gimana kita tetap bisa bersinergi. Jadi AWD bika unek-unek bika ngerasani ya. Jadi bicaranya kita sebagai ulama bisa meredam situasi masyarakat,
prasangka masyarakat kepada Bapak Kepala Desa, pada perangkat desa supaya tidak berlanjut, jadi sehingga saling bisa bersinergi, bisa meredam situasi. Mergo hitungane datang Jombang kudune makmur, kenapa kok durung makmur? Nah ini perlu dipertanyakan. Melebar lagi, ngidul ngimbang, ono pabrik tebu dan macam-macam. Dan ini kalau kita ungkapkan semua pasti akan memancing amarah masyarakat. Untuk itu, di mana masyarakat amarah, masyarakat tidak memuncak, tidak terjadi protes atau demo besar-besaran, demo sampai merusak, merugikan masyarakat sendiri. Nah ini gimana kita bisa bersinergi dengan ulama, karena yang bisa meredam situasi adalah ulama yang bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Mungkin Gus Rohim, ini Gus Rohim dia yang mengalahkan kita semua. Hidup macam cuan. Saya nggak tahu fungsi agama apa, yang lainnya kita sama-sama mengetahui, ternyata semuanya tunduk pada itu. Mudah-mudahan anak pula orang tua nggak keberatan, karena segala perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan, maka secara otomatis itu membuat keberatan, membuat malu orang tua. Kata kita selalu sebagai manusia, titel yang sangat mulia, titel yang sangat terhormat daripada titel kiai, titel ustadz, titel apa ini. Karena semua perangkat profesi adalah alat sarana dalam rangka untuk membantu kerja manusia yang seutuhnya, manusia sejati, manusia disinggung tadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin dan seterusnya. Yang ingin saya bahas dalam hal ini, sebagaimana yang saya dengar tadi, bahwasanya perangkat peradaban, 4 sahabat peradaban itu adalah selain manunggal dalam diri kita, tenaga, ilmu, doa, dan di luar kita adalah harta, maka tentunya kita punya sama-sama tanggung jawab untuk menggotong royongkan, mengkolaborasikan 4 elemen ini, 4 unsur ini ikut membantu yang namanya mengibarkan bendera kemuliaan peradaban, sehingga akulah Muhammad, kamulah Muhammad, kitalah Muhammad. Nah tentunya kesadaran ini tidak bisa tanpa ada yang tadi disinggung, majelis, diskusi, kajian, dan lain seterusnya, sehingga kita ngaji ini akhirnya outputnya adalah iso ngajeni apa? Yang ngajeni waktu nih, ngajeni tenaga nih, ngajeni harta nih, ngajeni titipan-titipan segala nih, sehingga semuanya ini memang kita alirkan kebinekaan itu menjadi eka, menuju kepada ekanya, menuju pada samudranya. Kalau masih tetap saja kita berpikir pada konsep aliran primordial, maka berat kalau kita berangan-angan bercita-cita sebagaimana apa yang dimimpikan Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang dimimpikan oleh para pendahulu kita dan seterusnya. Karena kita adalah orang-orang yang suluk, orang-orang yang torikot, orang-orang yang melakukan perjalanan, maka orang-orang yang diperjalankan inilah yang harus mampu menunjukkan jalan. Karena banyak jalan-jalan yang memang sengaja dicipta dan seterusnya, tapi jalan yang memang diridhoinya seperti apa, tentunya kita butuh diskusi, butuh silaturahmi, butuh mengheningkan cinta, butuh merenung, tadabbur, tafakur, dan seterusnya. Karena semuanya adalah bagian dari sarana, syarat rukun di dalam rangka kita ketemu. Oh ini karpe, oh ini bukan karpu, bukan karpe. Inilah yang disebut kesadaran, sehingga kau memang orang-orang yang terpanggil. Wit itu memanggil, gunung itu memanggil, kalenan memanggil. Tapi kok rumongso dipanggil pangeran, dipanggil makhluk era roh. Dan ini juga menjadi bagian dari sesuatu yang tentunya menjadi bahan refleksi kita. Benarkah kita memang menjadi bagian dari umat?
Benarkah kita memang menjadi bagian dari orang tua? Benarkah kita memang menjadi bagian dari anak-anak yang baik? Harapannya semoga pertemuan ini memang menjadi bagian dari saling mengenal. Sehingga aku mengenalmu, maka aku belajar mengenal diri. Maka kualitas pergaulan tidak ada tanpa lain, harus bergotong royong, harus bersatu padu, harus rukun. Maka dengan kerukunan itu kita akan lebih mudah menggapai harapan dan impian di dalam rangka untuk mewujudkan apa yang kemudian disebut tadi cita-cita luhur, mimpi-mimpi mulia dan seterusnya. Dan ini adalah tentunya tanggung jawab kita semuanya selaku sebagai anak bangsa, karena kita berada di bumi yang sama, di tanah yang sama, di wilayah yang sama, maka kita punya konsekuensi hukum saadat, yaitu bumi dipijak langit dijunjung. Ini bukan hanya tanggung jawabnya kiai, ini bukan tanggung jawabnya pemimpin, tapi ini tanggung jawabnya manusia. Dan kita lah bagian dari ciri-ciri yang diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini yang juga harus memikul tanggung jawab itu. Tentunya tidak ada cara lain, kita harus bergotong royong, kita harus bersatu padu. Terima kasih Gus Lukman. Semoga ini nanti memang mengarah kepada tadi disinggung oleh Kang Arif, menuju kepada pernikahan, pelaminan, perkawinan, sehingga pasca ini akan melahirkan yang namanya anak-anak kekayaan. Anak-anak yang kemudian tumbuh dari sebuah kesepakatan musyawarah bersama kita. Tadi dalam sambutannya juga singgung entah 3 bulanan, 5 bulanan, 1 bulanan dan lain sebagainya. Tentunya dengan lingkaran-lingkaran itu tentunya harapannya nanti akan menjadi lingkaran besar, tidak hanya lingkaran kecil. Maka mudah-mudahan ulama ini memang dipertemukan dengan para wali-wali, karena saya juga tidak percaya kalau hanya yang menyelesaikan ulama atau sekedar kelas gus, kelas kuli-kuli kayak kita. Tentunya desain itu ada yang berkehendak dan kita harus mengintip desain itu, apa yang dimaksud dengan dipimpin oleh hikmat atas dasar dorongan keinginan luhur, dan kita sama-sama belajar menyelaraskan dengan apa yang menjadi bagian dari kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak pemandang kita, bukan kehendak KRT kita, bukan. Tapi kita belajar sebagai tukang dan kuli yang menyelaraskan dengan desain yang dikarepno sungguh alami. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai bagian dari diskusi di dalam tadi yang disebut sebagai pelayanan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari langkah awal, karena ini bagian dari usaha untuk menjawab kegelisahan. Karena kita semua ini adalah orang-orang tua yang akan melahirkan kehidupan selanjutnya. Maka orang tua yang baik itu adalah orang yang tua yang bertanggung jawab, oleh panisoro, sebagaimana dicontohkan para pendahulu, para pendiri bangsa, para pejuang-pejuang veteran. Mereka berkorban mati-matian, darah nyawanya dipertaruhkan, gak menikmati kemerdekaan. Kita lah yang menikmati, tapi tiba-tiba tanpa kita sadari kita menjadi bagian dari pengkhianatnya, tapi masih merasa bahwa saja kita adalah anak-anak soleh, anak baik. Mudah-mudahan kita ingat kepada tanah air kita, karena tanah air inilah yang kemudian menjadi akar persoalan yang terjadi bukan hanya dari dulu sampai sekarang. Kita sengaja dibuatkan mainan biar lupa, dan hanya anak kecil yang suka main-mainan. Gak peduli ini kelas elit, kelas tengah, kelas bawah, kayak main-mainan, kayak objek, kayak sasaran. Aduh, sedih. Nah, mudah-mudahan penuntun-penuntun kayak beliau-beliau gus-gus kita, para kiai-kiai kita ini memang memberikan satu ketauladanan. Tahu gowo panggonan pakaian ini, pada saat kapan harus bersorban, pada saat kapan harus kaping gunung, pada saat kapan harus bertopi. Karena seragam-seragam itu justru malah nanti akan membebanimu secara kan sebagaimana tadi bisa ya lebih besar. Artinya semoga saja umpan mampan itu menjadi bagian dari wilayah pancaran dari sebuah kesadaran, sehingga
sing pinter ngomong ya sek luman tenaga wis, sek lopan dunyane, sek lopan ilmune dan lain sebagainya. Karena bahasa itu bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan. Kertas kita sobek saya tak obong, WAP cinaunan. Tapi kitab yang tergelar dan tergulung ini juga menjadi bagian dari literasi, referensi yang kemudian juga harus kita bantu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari usaha ikhtiar kita yang kemudian nanti akan mendapat petunjuknya diridhoi dengan utusan-utusan orang-orang yang berhak membawa waktu perubahan sebagaimana cita-cita. Amin. Atur suwun. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk terakhir dari Gus Rohim. Ya mungkin ini acara terakhir dan kita simpulkan ya. Dan sebelum saya simpulkan saya mohon maaf. Sebenarnya para Gus-Gus Ustadz Lamongan banyak yang kita hubungi dan menyatakan kesiapan, tapi ternyata pada malam ini juga banyak yang belum terhalang, tidak bisa hadir mungkin karena hujan atau apa, jadi kita tidak swadon, tapi yang penting kita sudah berusaha sebagai anak-anak bangsa, kader-kader bangsa, dan secara lahiriah kalau piyambak jadi boten pantes ngundang gus-gus sing pondoke luwih gedhe, Gus Hasan gitu. Jadi kurang pantes. Ya, tapi karena niat kita adalah khidmat pada para masyayikh kita, khidmat kepada para guru-guru kita lewat para gus-gus yang ada. Ini memang niat kita dari belajari anak-anak kita semua, para santri, untuk gimana kita bisa berkhidmat pada masyayikh kita, pendahulu-pendahulu kita. Ya, jadi nyambung sanad, nyambung barokah lewat para gus, itu niatan kita. Dan ini jadi untuk para gus juga harus mengerti, inilah yang harus dimengertikan, yang saya katakan harus ada gerakan kembali ke pondok, harus ada gerakan kembali ke pondok, masa kembali kepada tatanan ulama kuno yang betul-betul melaksanakan pelayanan secara mutlak. Dan gerakan mungkin dari Pak Raden Hastowo tadi mungkin perlu adanya gerakan kembali ke desa. Tapi saya memang sejak dulu ada di tulisan saya itu mensosialisasikan gerakan kembali ke desa, itu program Padepokan Sunan Derajat Girinoto, tapi dengan kita kembali kepada diri kita masing-masing dulu, noto dodone dewe-dewe, kembali kepada potensi yang kita miliki masing-masing. Dan inilah yang mungkin sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu persahabatan dalam spiritual, dalam budaya, dalam keragaman pengajaran. Jadi kita harus rukun, walaupun kita beda paham, beda aliran, bahkan beda agama, tapi untuk negara kesatuan Republik Indonesia kita harus bisa bersinar, harus bisa bersinergi. Dan insya Allah nanti kita ke depan, nah ini mumpung ono perwakilan dari Jarum ini, ya, dari Asparagus, mungkin nanti kita ada langkah-langkah rutinitas untuk didukung oleh Jarum. Ya, mungkin gak didukung tak duno baliho di Jarum. Kalau ini kejempian, kalau mau dan mau preman ya. Oke, aku jalan rokok gak dikirimi tak duno baliho nih Gus Hasan. Nah, memang Jarum ini saya amati CSR yang betul-betul melaksanakan CSR dan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk para gus-gus. Jadi saya sampaikan contoh humasnya Jarum, yaitu Pak Legowo. Pak Legowo Qadhi almarhum, beliau sangat baik sekali. Dan beliau termasuk pencetus, penggerak Asparagus, termasuk bapaknya Asparagus. Beliau dulu setiap kesini melayan di sini, ya jadi humasnya Jarum Pusat. Jadi Pak Legowo itu, Gus, pernahkah saya kesini minta jibat sampean, minta keris sampean atau raja sampean supaya rokok kolaris? Gak tahu toh. Aku rene nang gus-gus kabeh, tujuanku mau nyenengno para gus, nyenengno para kiai. Dadi nyenengno para gus, nyenengno para kiai wis gak Allahumma, wis otomatis dadi donga. Gak njaluk donga otomatis dadi donga. Niku jan cospleng niku muni Jarum nggih. Dadi nyenengno masyarakat. Makanya ono acara-acara pengajian, acara-acara hari jadi nasional harus didukung ya. Karena apa? Inilah yang akan menjadi bentengnya Jarum ya. Ditolong sampaikan ya pada Bos Jarum. Gus Jalil ini namanya Gus Jalil ini dari Kudus, asli Kudus, yang memang sering
silaturahim di Padepokan Sunan Derajat Giri Noto. Dan ini kesimpulannya pada malam hari ini bahwa dalam dialog kebangsaan ini, yaitu mendengar dengan unek-unek perwakilan-perwakilan dari masing-masing dari seniman, budayawan, dari kalangan alit, wong cilik, dari pejabatnya, sudah lengkap semua. Intinya kita harus bersinergi, dan terutama untuk kalangan para gus, para kiai betul-betul harus turun gunung untuk gimana masyarakat tetap bisa sabar, tetap bisa bersyukur dengan keadaan seperti sekarang ini. Dan nanti kita akan realisasikan, kita wujudkan, akan keliling di desa-desa yang memang betul-betul membutuhkan pencerahan. Dan kebetulan Gus Rohim juga semangat juga untuk keliling di setiap desa, membuat forum-forum seperti ini, komunikasi seperti ini. Beliau dengan ahli puisinya, ahli senimannya, Isableng, dengan ahli syair-syairnya yang dengan refleks, beliau semua syair beliau adalah karangan beliau sendiri. Itu nanti akan kita laksanakan, dan semoga acara pada malam hari ini bisa didengar oleh para pemimpin-pemimpin kita, para guru-guru kita, dan saudara-saudara semua, para khususnya di Lamongan, sehingga tidak ada persepsi mungkin orang dialog kebangsaan kita nggak partai, tapi ya mungkin orang salah paham Gus. Apalagi Gus Wahab ini saya sampaikan, beliau ini adalah baru dilantik menjadi ketua di salah satu ketua bidang keagamaan dan kebudayaan DPD PDI. Nah, PDI itu kiai. Tapi alhamdulillah PDI duwe pengurus bersarung. Ini beliau dilantik jadi ketua DPD PDI Jawa Timur. Jadi insyaallah kita doakan beliau semoga amanah, bahwa betul-betul beliau terjun di partai politik juga untuk membela melayani umat. Nggih mengatakan kirang langkungipun kawula nyuwun agung pangapunten lan matur suwun sanget atas kerawan panjenengan sedaya. Muga-muga pertemuan menika menjadi pertemuan yang penuh manfaat dan barokah untuk agama, bangsa dan negara. Untuk penutup, kula suwun Mbah Yai masukkan untuk berdoa. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma ij'al hadzal balada balatan amina warzuq ahlahu rafa'a 'adila. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i taghfir lana idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, para pemirsa semester TV, itulah bincang-bincang kami silaturahim dalam rangka dialog kebangsaan di Padepokan Sunan Derajat Giri Noto. Semoga pada malam hari ini tercerahkan, bumi Nusantara menjadi bumi yang menjadi suara dunia. Untuk para hadirin semuanya, terima kasih atas partisipasi panjenengan, kunjungan pandangan. Mohon maaf apabila ada hidangan pasugatan yang kurang, menyadari mana saya mewakili keluarga besar Padepokan Sunan Derajat Giri Noto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya melalui manajemen Semesta TV pada kesempatan malam ini, mohon undur diri dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. Om Kulun Basuki Langgan. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga seluruh alam makhluk hidup bahagia, harmoni dan sejahtera. Amin. Ya monggo giliran makan. Makan aja ya. Sudah siap semua di belakang. Cukup untuk sana karena Padepokan sudah kita perluas. Untuk grup selawat tambah hiburan sih, selamatan di lagu orang lagu lah. Sudah kita. Jam setengah seperempat. Setengah seperempat. Tes.
Momen ada itu tak? 2 putaran tak? Ambek ngasih makan atau? Oh, momen. Nanti dibakar di bawah aja. Hah? Tapi mangan sih. Oke. Ayo dikasih dah ayo. Makan mulai ya. Makan ya. Mulai. Mangan aja. Oke. Kang.